Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para pecinta ekonomi yang saya banggakan, terima kasih telah bergabung di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang dasar ekonometrika. Baik, langsung saja. Nah, adapun pembahasan kita hari ini terkait yang namanya pengertian ekonometrika, metodologi ekonometrika, tujuannya, sifat dan sumber data, kemudian teori terkait regresi serta kausalitas. Nah, untuk pertama terkait pengertian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ekonometrika itu adalah penerapan metode statistik pada data ekonomi untuk menguji hipotesis. Nah, di mana statistika di sini, statistik dan ekonometrik adalah suatu uji yang memiliki tujuan yang sama. Akan tetapi ekonometrika itu lebih ke arah data-data ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Data ekonomi di sini adalah data kuantitatif. Nah, jadi kalau dia statistik itu bisa banyak yang masuk di dalamnya, bisa kesehatan, bisa ilmu sosial, manajemen, dan sebagainya yang menggunakan data-data atau menggunakan statistik deskriptif atau kualitatif. Nah, oke, kita fokus kembali. Ini melibatkan analisis dan interpretasi data untuk membuat perkiraan dan menginformasikan keputusan untuk kebijakan ekonomi. Nah, di sini ilustrasinya ya, di sebuah gelas ya, yang namanya ekonometrika itu perpaduan dari statistik, matematika, dan ilmu ekonomi. Nah, perpaduan dari ketiga pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya metodologi ekonometrika. Nah, metodologi ekonometrika ini mencakup langkah-langkah yang sistematis dan struktur untuk menganalisis data ekonomi dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ekonomi yang sedang kita amati, di mana langkah-langkahnya yang pertama, kita harus merumuskan suatu masalah yang kita amati, sama seperti statistik juga. Yang kedua, lalu mengumpulkan data. Yang ketiga, menyusun model. Di dalam ekonometri kita harus menyusun model. Kemudian estimasi model, kita proses pengolahan. Baru yang kelima, verifikasi model, apakah model ini layak atau sesuai hipotesis atau tidak. Kemudian penggunaan model, kemudian hasil atau interpretasi hasil, penjelasan hasil ekonometrika. Nah, di mana di sini juga ada tujuan, manfaat, dan tantangan untuk ekonometrika. Yang pertama, tujuan utamanya ekonometrika itu menerapkan metode statistik dan matematika untuk memahami dan menganalisis hubungan ekonomi dalam data empiris. Nah, jadi kalau ekonometrika ini kita fokus pada indikator ekonomi.
atau data-data kuantitatif. Sedangkan ada beberapa tujuan khusus. Yang pertama, pengujian teori ekonomi, kemudian untuk peramalan, kemudian untuk mengendalikan kebijakan, kemudian pemodelan hubungan kausal, analisis ketergantungan antar variabel, selanjutnya mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir pengembangan teori baru. Nah, itu tujuan khusus. Kemudian manfaat dari ekonometrika ini, model ekonometrik memberikan kerangka untuk mengukur hubungan antar variabel ekonomi, kemudian dapat digunakan untuk meramalkan tren dan pola perekonomian di masa depan. Selanjutnya membantu dalam memahami dan menguji teori ekonomi dengan data dunia nyata atau data real. Adapun tantangan dari ekonometrika, model ekonometrika ini bisa jadi rumit dan memerlukan pengetahuan statistik tingkat lanjut untuk membangun dan menafsirkannya. Kemudian mereka mengandalkan asumsi yang mungkin tidak selalu benar di semua kasus, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam prediksi. Menafsirkan hasil model ekonometrik terkadang bersifat subjektif dan terbuka terhadap interpretasi yang berbeda. Nah, tantangan ini jika si peneliti tidak benar-benar memperoleh data sesuai dengan tujuan yang mereka amati, maka bisa jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk sifat dan sumber data. Di sini sifat data itu ada dua, ada data kualitatif. Data kualitatif itu mengarah kepada penelitian ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Nah, ini untuk ilmu-ilmu yang bersifat angka, atau di sini saya kembangkan adalah indikator ekonomi. Karena di ekonomi banyak bersumber tentang data seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian menurut sumber pengambilan datanya ada data primer. Itu data primer itu lebih sering diamati melalui alat pengambilan data seperti kuesioner dan sebagainya. Kemudian ada data sekunder. Nah, data sekunder ini itu diperoleh dengan cara melihat melihat website, melihat dokumentasi yang ada atau yang sudah tersedia seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal mengadopsi data-data tersebut. Nah, yang terakhir tentang regresi dan kausalitas. Regresi dan kausalitas ini memiliki hubungan yang signifikan, di mana regresi yang dikatakan regresi linear adalah jenis yang paling umum dari model regresi. Ini menggambarkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Misalnya dalam regresi, pendapatan rumah tangga sebagai variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi pengeluaran makanan sebagai variabel dependen. Sedangkan kausalitas itu menunjukkan bahwa perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya. Nah, ini sangat berkaitan dengan regresi. Bahwa regresi dapat menganalisis perubahan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Seperti itu ya. Jadi hubungannya sangat dekat. Ini bukan hanya tentang hubungan statistik antar dua variabel, tetapi tentang mengidentifikasi bahwa perubahan dalam suatu variabel sebenarnya menyebabkan perubahan dalam variabel lain.
Misalnya peningkatan pendapatan dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran makanan. Nah, untuk regresi lebih khususnya itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Ini hanya sedikit ringkasan teori tentang regresi dan kausalitas. Baik, mungkin itu saja untuk materi pengantar hari ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.